Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih dimanapun Anda berada, apa kabar Anda semua? Senang sekali saya Bernadette Esther bisa kembali bersama Anda dalam acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini, hari Minggu biasa ke-12. Saya berharap Anda tetap sehat, tetap bersemangat, dan senantiasa mensyukuri anugerah Tuhan. Dan satu hal lagi yang paling penting, mari kita merasa berbangga karena kita adalah murid-murid Kristus, seperti yang dikatakan oleh Santo Gregorius dari Nisa. Oleh Tuhan, kita diberi karunia istimewa. Boleh ikut memakai nama yang diberi Allah, nama yang melebihi segala nama. Kita disebut orang Kristiani. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari bacaan dari kitab Ayub bab 38 ayat 1 dan dari ayat 8 sampai 11, lalu kemudian dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Kita juga akan mendengarkan Injil suci menurut Markus dan juga renungan yang akan dibawakan oleh Romo Yosef Selvinus Agut OFM. Beliau akrab disapa oleh Romo Yosef. Beliau saat ini berkarya di Driarkara. Mari kita sapa lebih dulu. Romo Yosef, apa kabar? Kabar baik Bu Bei. Saya harap juga Bu Bei juga dan sahabat-sahabat Oase Rohani Katolik senantiasa berada dalam situasi yang tenang, damai, tentram, dan juga selalu bisa menjaga kesehatan. Ya, Romo Yosef, terima kasih. Di antara kesibukan Romo Yosef mengajar di Driarkara, Romo masih menyempatkan diri untuk hadir dan menyapa sahabat-sahabat setia Oase Rohani Katolik. Ya, terima kasih juga buat sahabat Oase Rohani Katolik. Inilah kesempatan bagi kita untuk saling berbagi pengalaman iman. Baik, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan mulai acara ini seperti biasa dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo Yosef. Silakan Romo. Saudara-saudari terkasih, marilah kita mempersiapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan, untuk masuk ke hadirat Tuhan, untuk merasakan kasih-Nya dalam hidup kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, Engkaulah keselamatan bagi siapa saja yang berseru kepadamu, khususnya bagi mereka yang sedang berada dalam kesulitan hidupnya, bagi mereka yang sedang berada dalam penderitaan, yang mengharapkan uluran tangan kasih-Mu. Katakanlah sabda-Mu, agar kami semua dikuatkan, dan sabda-Mu menjadi pegangan bagi kami dalam bahaya dan dalam kesulitan hidup, serta bebaskanlah kami dan teguhkanlah iman kami akan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami, dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, antifon pembuka, Tuhanlah kekuatan umat-Nya dan benteng keselamatan bagi raja yang diurapinya. Selamatkanlah umat-Mu ya Tuhan, berkatilah pusaka-Mu, gembalakan dan dukunglah mereka selama-lamanya. Bacaan dari kitab Ayub bab 38 ayat 1 dilanjutkan ayat 8 sampai 11. Dari dalam badai, Tuhan menjawab Ayub. Katanya, siapa yang telah membendung laut dengan pintu? Ketika laut itu membual keluar dari dalam rahim samudra. Ketika aku membuat awan menjadi pakaiannya, dan kekelaman menjadi kain bendungnya. Ketika aku menetapkan batasnya, dan memasang palang dan pintu, ketika aku berfirman, sampai di sini engkau boleh datang dan jangan lewat. Disinilah gelombang-gelombangmu yang congkak akan diberhentikan. Demikianlah
sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, bersyukurlah kepada Tuhan, kekal abadi kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, kekal abadi kasih setianya. Ada orang-orang yang mengarungi laut dengan kapal, yang melakukan perdagangan di lautan luas. Mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan karya-karyanya yang ajaib di tempat yang dalam. Bersyukurlah kepada Tuhan, kekal abadi kasih setianya. Ia berfirman, maka dibangkitkannya angin badai yang meninggikan gelombang-gelombang laut. Mereka naik sampai ke langit dan turun ke samudera raya. Jiwa mereka hancur karena celaka. Bersyukurlah kepada Tuhan, kekal abadi kasih setianya. Maka dalam kesesakannya berseru-serulah mereka kepada Tuhan, dan Tuhan mengeluarkan mereka dari kecemasan. Dibuatnyalah badai itu diam, sehingga gelombang-gelombang laut pun tenang. Bersyukurlah kepada Tuhan, kekal abadi kasih setianya. Mereka bersuka cita sebab semuanya reda, dan Tuhan menuntun mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena karya-karyanya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Bersyukurlah kepada Tuhan, kekal abadi kasih setianya. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 5 ayat 14 sampai 17. Saudara-saudara, kasih Kristus telah menguasai kami. Sebab kami mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka semua orang sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, melainkan untuk Dia yang telah mati dan dibangkitkan bagi mereka. Sebab itu, kami tidak lagi menilai seorang pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi barang siapa ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, dan sungguh yang baru sudah datang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, 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 haleluya. Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umat-Nya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa menjelang malam, Yesus berkata kepada murid-murid-Nya, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak lalu bertolak, dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah topan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan memakai bantal. Kemudian murid-murid-Nya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru,
Tidak pedulikah engkau kalau kita binasa? Yesus pun bangun, membentak angin itu, dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Yesus pun berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata satu sama lain, "Siapa sebenarnya orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ya, Romo Yosef, dari bacaan pertama tadi kita mendengar bagaimana Ayub yang sedang dalam kesulitan tetapi dijawab oleh Tuhan. Dilukiskan dengan jelas di situ gambaran tentang kasih Allah yang berkuasa atas kehidupan manusia. Ya, apa inspirasi iman dari bacaan pertama tadi, Romo? Baik, Bu Bey dan sahabat-sahabat Oase Rohani Katolik. Saya berharap kita mendengarkan dengan sungguh bacaan-bacaan yang diperdengarkan pada hari Minggu biasa yang ke-12 ini. Melalui bacaan-bacaan ini, gereja mengingatkan kita tentang bagaimana kita membangun relasi dengan Allah yang kita imani. Ada situasi dalam hidup kita ketika kita itu jatuh. Ketika kita itu mengalami penderitaan. Ketika kita itu mengalami cobaan dalam hidup kita. Ketika kita mengalami kesusahan. Dan juga ada situasi ketika kita mengalami sukacita, kebahagiaan, kegembiraan, keharmonisan. Dan gereja mengajak kita melalui bacaan-bacaan ini untuk merenungkan kembali bagaimana sikap saya di hadapan Allah, bagaimana sikap saudara-saudari sekalian di hadapan Allah. Satu keyakinan kita bahwa Tuhan senantiasa melimpahkan damai dan kebaikan kepada kita semua. Kita harus yakin itu dalam iman kita. Lantas pertanyaan pokok bagi kita, saudara-saudari sekalian, sahabat-sahabat Oase Rohani Katolik adalah ini. Bagaimana sikap iman kita ketika kita ditantang? Ketika kita mengalami cobaan. Apakah kita masih mau mendekatkan diri di hadapan Allah? Ataukah kita justru lari? Kita pergi dari hadapan Allah. Juga apakah kita masih mau mendengar suara Allah ketika kita mengalami cobaan, mengalami tantangan, mengalami kesulitan? Demikian juga apakah kita masih mau mendengar suara Allah ketika kita mengalami kegembiraan dan sukacita itu? Karena kadang-kala yang terjadi dalam hidup kita adalah begini. Ketika menderita, kita datang kepada Tuhan berdoa, "Tuhan tolong bantu saya. Tuhan tolong lihat penderitaan saya serahkan semuanya kepadamu." Itu bahasa-bahasa kita, sangat manusiawi. Tetapi begitu kita sudah mengalami sukacita, kegembiraan, kerap kali kita lupa. Kerap kali kita menjadi orang yang ya udah, menganggap bahwa semua yang kita alami itu adalah pengalaman, ya memang saya mampu, saya kuat, saya hebat. Padahal kan dalam iman, apapun situasi, penderitaan, cobaan, tantangan, kegembiraan, harapan, sukacita, itu semuanya adalah ada di tangan Allah. Saya, sahabat-sahabat Oase Rohani Katolik, harus yakin itu ya, bahwa apapun pengalaman hidup kita, itu semuanya ada dalam tangan Tuhan. Dan itulah gambaran bacaan-bacaan hari ini. Dan secara khusus kita mendengar dalam bacaan pertama, kisah Ayub. Salah satu perikop dari kisah Ayub. Kita tahu semua ya, kalau kita membaca kitab suci, kita membaca kisah Ayub, kita akan mendengarkan di sana bagaimana seorang manusia yang suci,
yang kudus, yang setiap hari kerjanya ada di hadapan Tuhan. Tetapi justru Tuhan memberikan cobaan kepada dia, memberikan banyak tantangan dalam hidupnya. Berhadapan dengan dan bacaan hari ini kita dengarkan bagaimana Tuhan menyapa Ayub. Itu bahasa yang lebih halus atau bahasa yang lebih bagaimana Tuhan mengingatkan Ayub, menegur Ayub. Bahwa Ayub itu merasa bahwa dia hebat. Bahwa Tuhan, kok bisa ya saya menderita seperti ini? Dia terus-menerus bertanya itu. Kok bisa ya saya mengalami ini? Kenapa bukan orang lain? Kenapa harus saya? Dan itulah pertanyaan-pertanyaan Ayub dan sangat manusiawi. Tapi Tuhan menarik, Tuhan mengingatkan dia bahwa, hei Ayub, kamu harus ingat bahwa ada misteri dalam hidup ini yang tidak kamu pahami. Maka dalam bacaan tadi kan kita dengarkan bagaimana Allah menggambarkan kembali kisah kejadian itu ya. Ini kan kitab yang dibacakan ini seolah-olah mau menggambarkan kembali salah satu tahapan dalam kisah kejadian, kisah penciptaan itu. Khususnya kisah penciptaan tentang penciptaan air, laut, dan segala isinya itu ya. Bahwa Tuhan mengatakan dalam kisah penciptaan itu, akulah yang berkuasa penuh atas semuanya. Akulah yang mengatur semuanya. Kalian manusia tidak ada apa-apanya. Apapun yang saya katakan harus terjadi dan akan terjadi. Dalam bahasa kisah ini, siapa yang telah membendung laut dengan pintu ketika laut itu membual keluar dari dalam rahim samudra? Itu kan bahasa simbolis, mau mengatakan betapa besarnya kasih Allah, betapa besarnya kuasa Allah. Tanggapan Tuhan kepada Ayub, sahabat-sahabat oase rohani Katolik, melukiskan bahwa pada akhirnya Allah dalam kesombongan kita, dalam keangkuhan kita, atau juga mungkin lebih tepatnya dalam situasi penderitaan hidup ketika kita merasa bahwa kenapa harus saya, kenapa bukan mereka. Pada saat itu Tuhan mengingatkan kita bahwa terimalah penderitaan itu sebagai bagian dari pengalaman hidupmu. Boleh kamu marah, boleh kamu kecewa, boleh kamu gelisah di hadapan Tuhan. Tapi sampaikanlah itu. Tapi ingatlah bahwa Tuhan hadir. Bahwa jalan Tuhan bukanlah jalanmu. Kehendak Tuhan bukanlah kehendakmu. Kamu hanya bisa ketika berhadapan dengan situasi hidupmu menyerahkan seluruh dirimu di hadapan Tuhan. Atau dalam bahasa yang lebih populer, di hadapan Tuhan kita hanya bisa tunduk. Kita hanya bisa tunduk, berserah kepadanya, merenungkan semua pengalaman hidup kita. Kekuasaan Allah itu luar biasa. Demikian juga misteri yang ada di dalamnya. Demikian juga misteri hidup kita. Hal-hal sederhana sekali. Pengalaman dalam hidup berkeluarga. Ketika ada tantangan, pengalaman berhadapan dengan anak-anak, berhadapan dengan situasi pekerjaan. Banyak hal sederhana yang kadang kita tidak mengerti. Kesulitan-kesulitan kecil yang kadang kita tidak pahami. Misalnya dalam dunia pekerjaan, kok bisa ya saya tidak dipercayai oleh bos saya? Kok bisa ya suami saya tidak mempercayai saya? Kok bisa ya anak-anak saya nilainya seperti ini? Dalam semuanya itu sebenarnya kalau kita sungguh-sungguh beriman, sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, ada kehendak Allah di sana. Ada rencana Allah yang tidak kita pahami, tetapi harus kita hayati, kita dalami sungguh-sungguh, kita renungkan. Pertanyaannya adalah ini kemudian, apa yang mesti kita buat? Apa yang mesti kita lakukan? Apa yang harus kita siapkan ketika berhadapan dengan situasi itu? Pertama, saya ingin mengatakan ini. Yakin bahwa Tuhan ada. Tuhan menyertai kita. Kemudian yang kedua, biarlah jalani semua pengalaman itu dengan penuh sukacita, dengan penuh kegembiraan. Dengan penuh keyakinan bahwa apapun kesulitan hidup kita, Tuhan akan menyertai kita. Tuhan akan membimbing kita. Akan ada satu di sana tujuan yang sedang kita tuju, dan di sana Tuhan sudah menanti kita dengan pelukannya yang mesra. Ya kurang lebih seperti itu kalau kita membaca kitab Ayub ini. Ya,
kalau dari alam Romo kita bisa melihat setelah hujan biasanya akan ada timbul pelangi. Jadi memang sungguh terima kasih Romo sudah mengingatkan kami semua bahwa dalam segala macam kesulitan dan penderitaan atau pergumulan hidup kita sehari-hari, Tuhan tetap menyertai. Tadi Romo dengan tegas mengatakan, imanilah, kuatkan iman bahwa Tuhan senantiasa hadir bersama kita. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari sejenak kita memeriksa diri kita sendiri. Apakah memang kita sudah menyerahkan seluruh pergumulan hidup kita kepada Tuhan, tunduk di hadapannya? Kita akan jeda sejenak untuk mengendapkan apa saja yang sudah Romo Yosef sampaikan tadi. Tetaplah bersama kami, sesaat lagi kami akan kembali dan kita akan lanjutkan percakapan rohani dari Injil Suci. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, Anda masih bersama kami, Romo Yosef Selvinus Agut OFM dan saya Bernadette Esther. Bila Anda punya pertanyaan, saran, atau hendak sharing iman, Anda bisa menghubungi kami melalui email dengan alamat orkkaj2021@gmail.com atau mengirimkan pesan melalui WA dengan nomor 0881 0251 33438. Nah, mari sekarang kita lanjutkan perbincangan rohani kita dari Injil Suci menurut Markus. Romo Yosef, tadi dari Injil Markus dikisahkan betapa topan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu yang para murid dan Yesus tumpangi. Dan mereka sebagai nelayan juga merasa takut dan sampai mengatakan, Tuhan, apakah Engkau tidak peduli kalau kita binasa? Saking ketakutannya. Sangat-sangat manusiawi ya. Iya. Romo Yosef, apa inspirasi iman yang hendak Romo bagikan kepada kami dari Injil Suci ini? Saya jadi teringat Ibu, pengalaman 2020 kan. Ya. Mungkin pengalaman kita semua sahabat-sahabat Oase Rohani Katolik. Pengalaman ketika menghadapi corona itu ya. Tapi saya teringat pengalaman ketika Paus Fransiskus memberikan berkat Urbi et Orbi pada tahun 2020 nih. Saya tidak ingat persis waktunya karena bukan ini momen spesial. Berkat ini dia berikan pada momen spesial, bukan biasanya kan saat Natal dan Paskah. Ya, betul. Tapi ini ada momen spesial ya. Momen spesial pada saat corona itu. Oh, ya, betul. Ketika dunia sedang gelisah, sedang takut, sedang mengalami pandemi besar dan dia memberikan berkat ini. Dan bacaan Injil inilah yang dibacakan saat itu. Sebelum dia memberikan berkat itu, bacaan Injil ini yang dibacakan. Luar biasa. Artinya bacaan ini betul-betul sungguh menyentuh. Sungguh menyentuh dimensi manusiawi hidup kita. Pengalaman penderitaan, pengalaman kegelisahan, pengalaman ketakutan. Ketidakberdayaan tepatnya ya, Romo. Paus Fransiskus waktu itu menggambarkan situasi itu, situasi gelap, ketakutan, gelombang badai, dan dia menggambarkan juga bagaimana situasi manusia saat pandemi, situasi kita semua saat pandemi. Saya yakin kita di Indonesia juga mengalami itu mengalami, bahkan orang-orang terdekat pun kita rela singkirkan hanya karena pandemi itu. Relasi-relasi itu menjadi renggang satu sama lain. Dan dalam Injil hari ini, penginjil Markus melukiskan situasi itu dengan begitu, kita harus katakan begitu indahnya. Melukiskan peristiwa kehidupan manusia sebenarnya. Bahwa para rasul begitu takut, para murid begitu takut. Pertanyaan tadi itu menarik ya. Tuhan, mengapa Engkau membiarkan kita binasa? Dan menarik ini, Yesus sedang tertidur loh saat itu. Pertanyaannya memang, apakah, yang ini sangat-sangat manusiawi pertanyaan ini ya. Jangan-jangan kita mengalami kesulitan hidup ini karena kita membiarkan Yesus tertidur dalam hidup kita. Ini pertanyaan refleksi awal bagi kita semua. Jangan-jangan kita mengalami cobaan, mengalami tantangan, karena apa? Karena
kita mengabaikan Yesus dan membiarkan dia tertidur di bagian lain hidup kita. Jangan-jangan itu terjadi dengan hidup kita. Kurang lebih kita bisa menangkap satu pesan itu di sana. Ini sebagai pertanyaan refleksi awal bagi sahabat-sahabat Oase Rohani Katolik ya. Apakah Yesus tertidur dalam hidupmu? Dan kita membiarkan dia tertidur? Saatnya kita membangunkan dia. Saatnya kita membangkitkan Kristus dalam hidup kita. Membiarkan Kristus yang sudah hadir, sudah ada dan tinggal bersama kita untuk menyertai seluruh perjalanan hidup kita. Pertanyaan para rasul, para murid kepada Yesus di perahu, "Guru, tak pedulikah engkau kalau kami binasa?" adalah pertanyaan yang sangat manusiawi. Pertanyaan yang ingin melibatkan Kristus dalam seluruh pengalaman hidup kita. Khususnya pengalaman penderitaan, pengalaman tantangan, pengalaman kesulitan. Hadirkan Kristus di sana. Kita harus, seperti yang saya sampaikan juga dalam kisah Ayub tadi, hadirkan Tuhan dalam hidup kita. Ini menjadi penting. Percakapan antara para rasul dengan para murid dengan Kristus adalah percakapan antara saya dengan Tuhan yang saya imani. Percakapan antara sahabat sekalian dengan Tuhan yang kita imani. Dengan Kristus yang kita imani. Percakapan yang membuat kita menjadi yakin bahwa berhadapan dengan kesulitan akibat ombak yang menerpa perahu kita, perahu hidup kita, itu akan mendapat kekuatan kalau kita melibatkan Tuhan. Perahu ini adalah gambaran hidup kita, tempat di mana kita berdaya, kita berada, kita hidup. Dan gelombang yang ada, yang terjadi adalah tantangan yang ada di sekitar kita. Para murid yang lain yang ada bersama kita dalam perahu adalah sahabat-sahabat kita, adalah anggota keluarga kita, adalah orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang selalu bersama kita. Dan ingat, di mana 2, 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ Tuhan hadir. Dan Tuhan hadir dalam situasi itu, dalam perahu hidup kita. Pertanyaan sekali lagi itu, saya ulangi lagi pertanyaan yang sama. Apakah kita masih mau membiarkan Kristus tertidur? Terlelap? Tentu tidak, bukan? Bangkitkanlah Tuhan, bangunkanlah dia, biarkanlah dia terlibat. Hal berikutnya juga yang dapat kita renungkan adalah ini. Penginjil Markus itu sebenarnya kalau kita mau melihat lebih dalam, ingin juga memperlihatkan kepada kita bahwa Yesus tidak sekedar mau melakukan mujizat meredakan anginnya. Tetapi mau menegaskan kepada kita bahwa kita harus memiliki iman yang kuat. Iman yang kokoh dan teguh. Karena pertanyaan terakhir itu menjadi penting bagi kita semua ya. Mengapa engkau takut? Mengapa kamu tidak percaya? Pertanyaan pertama hal manusiawi. Mengapa kamu takut? Apa alasanmu menjadi kamu takut? Pertanyaan kedua adalah pertanyaan yang sangat rohani. Mengapa kamu tidak percaya? Adalah dua hal ini saling berkaitan. Yang manusiawi dan yang ilahi itu ada bersama-sama. Kita takut tetapi kita tetap harus percaya. Kita cemas tetapi kita harus percaya. Dan hal berikutnya juga dalam hidup kita, pada akhirnya kita dapat bertanya seperti ini ya Ibu ya. Kembali kepada yang awal tadi ya, dalam ketika kita merenungkan kitab Ayub itu ya. Lantas ya, kalau Tuhan hadir dalam hidup kita itu, apakah memang kita harus takut, gelisah ya? Saya nggak tahu pengalaman sahabat-sahabat Oase Rohani Katolik. Kalau kita sungguh-sungguh beriman, kita menyebut diri kita sebagai murid Kristus, masih pantaskah kita untuk mengatakan, saya takut, saya gelisah? Ini pertanyaan refleksi lanjutan bagi kita tentunya. Saya takut, saya gelisah. Atau bagaimana menurut Bu Bey sendiri? Iya, Romo Yosef, persis seperti yang Romo katakan, apakah kita membiarkan Yesus tertidur? Itu benar-benar suatu pertanyaan yang sungguh dalam. Ketika kita dalam kegelisahan, ketika kita sedang dalam kesulitan, kita memang
bisa datang kepada Yesus seperti yang Romo bilang tadi, menyerahkan segalanya, kita marah dan segalanya. Tetapi apakah kita juga percaya pada saat itu Yesus akan mengangkat dan memampukan kita? Romo juga mengatakan tadi bahwa ketika kita sedang senang, jangan-jangan kita membiarkan Yesus tertidur dan melakukan segala sesuatu dan yakin pada kekuatan diri sendiri. Sehingga Yesus akhirnya ya sudah melepaskan kita. Bergeraklah sendiri, berusahalah sendiri tanpa kita melibatkan Dia. Itulah sebabnya ketika kemudian pada saat hidup kita goncang, baru kita sadar, kok Yesus di mana? Yesus tidur. Kadang itu menjadi pertanyaan konyol ya kalau kita, padahal Tuhan itu selalu ada. Betul. Tuhan selalu tinggal. Kita selalu mengatakan tubuh kita adalah bait Roh Kudus itu kan. Ya. Saat itu Tuhan hadir. Sehingga pertanyaan-pertanyaan konyol seperti itu kan nggak harus ditanyakan. Betul. Karena ya kalau kita beriman, kalau kita percaya. Ya. Dan peneguhan yang Romo Yosef katakan tadi juga mengutip pada perkataan Yesus. Mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Nah, tadi di awal justru saya juga sudah mengutip Santo Gregorius dari Nisa. Kita diberi karunia istimewa karena kita boleh ikut memakai nama yang dari Allah. Nama yang melebihi segala nama. Kita disebut orang Kristiani. Artinya kita bersama juga dengan Tuhan. Iya. Ya, Romo. Apakah karena kita sudah sebentar lagi sudah di penghujung acara, Romo bisa memperlihatkan benang merah antara bacaan pertama dari kitab Ayub juga dari Injil menurut Markus ini. Baik, Bu. Sahabat-sahabat Oase Rohani Katolik, saya hanya ingin menegaskan ini pada bagian akhir ini. Bahwa apapun kesulitan hidup kita, penderitaan, kesusahan, demikian halnya juga dengan sukacita, kegembiraan. Serahkanlah kepada Tuhan. Jumpailah Tuhan dalam hidupmu. Biarkanlah Tuhan hadir. Dan ada satu kepada sahabat-sahabat Oase Rohani Katolik, saya ingin mengutip satu perkataan Paus Fransiskus. Dan perkataan ini sangat luar biasa kalau kita dalami. Dan ini ada dalam Evangelii Gaudium, surat apostolik yang ditulisnya. Ia katakan demikian. Berhadapan dengan beragam tantangan hidup ini, manusia menjadi begitu peduli pada dirinya sendiri, pada kesenangannya, pada kenikmatan dunia, yang pada ujungnya justru membelenggu diri manusia itu. Manusia menjadi begitu cemas, batin terbelenggu, dan tidak ada tempat bagi sesama. Bahkan suara Allah tidak didengar. Sukacita kasih Allah tidak lagi dirasakan. Dan keinginan untuk berbuat baik pun hampir tidak ada dalam dirinya. Ini tantangan bagi kita, kata Paus Fransiskus. Ini bukanlah kehendak Allah bagi kita. Dan juga bukan hidup dalam roh yang bersumber pada hati Kristus. Karena itu Paus Fransiskus katakan kepada segenap umat beriman untuk memperbaharui perjumpaan pribadi dengan Yesus Kristus. Kalau itu berat, artinya kalau kita tidak sanggup untuk menjumpai Yesus, biarkanlah Dia yang datang menjumpai engkau. Ya. Tugasmu apa? Bukalah hatimu. Biarkanlah Tuhan masuk dan meresapi dirimu. Sahabat-sahabat Oase Rohani Katolik, kurang lebih pesan itu yang dapat saya tegaskan kembali kepada sahabat sekalian. Tuhan melimpahkan damai dan kebaikan kepada sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih Romo Yosef sudah meneguhkan iman kami dan juga mengingatkan kita semua untuk jangan takut karena Tuhan senantiasa ada bersama kita. Dan kalau kita percaya dan beriman dengan sungguh-sungguh, kita tidak pernah akan kehilangan harapan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita tutup acara pada hari ini, pada sesi ini,
dengan doa penutup dan berkat Allah melalui Romo Yosef. Marilah berdoa. Allah Bapa kami di surga, Engkau tidak membiarkan manusia seorang diri, melainkan memperhatikan dan mendampinginya dalam diri Yesus, sabdamu yang kuasa. Kami mohon, janganlah kami Kau jauhkan dari daya bantuan yang Kau janjikan bagi keselamatan kami. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari sekalian, segala usaha, pekerjaan, niat baik, serta harapan-harapan kita, dan setiap orang yang kita layani, kita jumpai dalam pengalaman hidup kita sehari-hari, senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, dengan demikian usai sudah acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa pada kesempatan lain. Salam. Terima kasih Romo. Terima kasih.